sebetulnya pemerintah perlu menertibkan menurut saya lembaga-lembaga semacam ini. Selama ini memang hampir tanpa kontrol. Artinya kontrol itu lemah sekali. Kebetulan saya juga mengelola pesantren, jadi saya tahu proses perizinannya itu. Proses perizinan pesantren sampai sejauh ini itu memang hanya berdasarkan berkas-berkas formal. Belum ada verifikasi lapangan. Nah, ini yang perlu dievaluasi oleh Kemenak. Tapi di sini bukan hanya Kemenak, ada juga Kemendikbud. Mestinya Kemendikbud juga harus evaluasi. Kenapa? Karena lembaga yang dikelola oleh Heri ini juga mendapatkan dana BOS dari Kemendikbud melalui paket yang dia sediakan di situ. Nah, karena itu proses-proses verifikasi lapangan seperti ini itu menjadi penting gitu. Menurut saya ke depan untuk mengantisipasi itu ya tentu harus yang bersangkutan harus mendapatkan hukuman seberat-beratnya. Kalau perlu ya dihukum seumur hidup atau lebih berat lagi gitu. Kemudian pemerintah perlu menertibkan. Berikutnya Kemenak perlu mengevaluasi proses perizinan semacam ini. Itu terutama dengan melibatkan rekomendasi dari masyarakat sekitar gitu. Karena pesantren itu dari dulu bercampur berinteraksi dengan masyarakat. Karena itu munculnya pesantren-pesantren yang tertutup hari ini itu sebetulnya menyalahi tradisi pesantren yang ada. Karena sekarang itu begini, dulu pesantren itu cenderung termarginalkan sebetulnya. Sampai beberapa tahun terakhir pesantren itu mulai mendapatkan perhatian dari pemerintah. Konsekuensinya adalah tumbuhnya pesantren yang semakin pesat dari segi kuantitas, namun kualitasnya terus menurun. Gitu. Sekarang ini di Indonesia ada sekitar 27.000 pesantren dengan jumlah santri lebih dari 4 juta. Gitu. Nah, kalau perlu ada lisensi dari Ormas sebagai jaminan kepercayaan masyarakat. Misalnya dari Muhammadiyah untuk pesantren-pesantren Muhammadiyah, dari NU untuk pesantren-pesantren NU. Ini perlu dilakukan ya. Dan kemudian begini, karena selama berinteraksi dengan dunia pesantren, pesantren ini terlalu bebas, independensinya sangat tinggi sekali. Tidak ada pengawasan secara berkala dari Kemenak, dari Kemendikbud? Setahu saya tidak ada atau lemah sekali lah. Pak Kiai Holil, ini versi sebagai pemilik pondok pesantren juga Pak Kiai Holil. Ya, ini terakhir ini. Beda versi ini Mas. Mungkin ini terakhir ya. Jadi menurunnya kualitas itu selain persoalan-persoalan tadi ini juga soal radikalisme itu. Munculnya beberapa pesantren yang mengajarkan radikalisme juga tidak bisa ditindak. Ini misalnya saya sebutkan contohnya di Poso ada salah satu pesantren namanya Ansarus Sunnah. Di Makassar ada Arido, di Bima ada Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ada dulu di Bogor juga ada Ibnu Mas'ud. Beberapa pesantren seperti ini itu menjadi tanggung jawab siapa gitu. Karena pesantren-pesantren semacam ini itu tidak berizin. Baik, Pak Kiai Kalau Holil, datang ke Kemenak merasa tidak bertanggung jawab karena tidak ada izinnya. Datang ke Kemendikbud juga merasa itu wilayahnya Kemenak. Ini perlu dipikirkan oleh pemerintah. Ya, sebenarnya pesantren itu ada 3 kategori dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019. Ada kategori pesantren yang mengajarkan kitab kuning, ada kategori pesantren yang mengajarkan Madrasah Islamiyah atau berkenaan dengan keilmuan keagamaan. Jadi keilmuan keagamaan itu dimaknai dengan adalah pola studi keagamaan. Tetapi tetap di situ ada kiai, ada musola atau masjid, ada tempat pendidikan, ada pengajaran. Nah, yang muncul sekarang ini kan pesantren tidak seperti awal ketika berdirinya. Ada kiai yang digugu, kemudian orang mengaji, kemudian orang mondok membangun sendiri. Sekarang kan sudah ada industrinya. Orang membangun pesantren, nyari kiai, nyari ustadz. Jadi antara kiai yang kuasa penuh tadi figur sentral pada pola sekarang sudah berubah. Kiainya takut kepada pemodalnya. Seharusnya kiainya tidak takut kepada siapa-siapa kecuali kepada Allah. Itu sebenarnya kategori pendidikan pesantren yang dasar. Nah, sekarang ada saingan baru dengan rumah tahfidz. Rumah tahfidz itu masuk kemana? Kalau mengikuti undang-undang yang ada pada kita nomor 18 tahun 2019, di situ mengajarkan akhlak mulia. Maka teman-teman yang menolak bahwa HW ini bukan pesantren dari substansi undang-undang, iya. Tapi pada pelaksananya tadi ada tahfidz, ada pengajaran agak sulit dibantah ya.
tetapi secara moral kita membantah itu bagian dari pesantren. Oke lah, saya pikir pesantren nggak ada masalah, memang ada varian-variannya karena saya ngelihat pemerintah belum sepenuhnya bisa memberikan fasilitas pendidikan kepada seluruh warganya yang layak karena banyak yang tidak mampu itu sehingga ditampung oleh swadaya kita. Bagaimana